Sain Patinama ingin mati-matian di laga versus Vietnam. Harus belajar dari laga musuh bebuyutan. Erick Thohir katakan ini ke timnas. Benarkah Thailand selamatkan wajah Asia Tenggara? Jelang laga hidup dan mati, Sintayong wajib turunkan 3 pemain ini. Vietnam ingatkan tentang VAR. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like dan juga subscribe ke channel kita agar kita lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi sepak bola tentang timnas Indonesia. Terima kasih. Sain Patinama mengungkapkan resep agar timnas Indonesia mampu bersaing di grup D Piala Asia 2023. Sebagai informasi, timnas Indonesia sejauh ini telah melakoni 1 laga di Piala Asia 2023. Terkait hasil, tim asuhan Sintayong harus menelan kekalahan dengan skor 1-3. Hal ini sekaligus membuat peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Asia babak 16 besar selanjutnya mengecil. Misalnya timnas Indonesia tak boleh kehilangan poin lagi pada 2 laga tersisa. 2 laga yang dimaksud yaitu melawan Vietnam dan juga Jepang. Tentu timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 bila mampu menyapu bersih laga tersebut dengan kemenangan. Namun mengincar kemenangan dari Jepang tentu tak akan mudah. Sedangkan Vietnam juga bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Menargetkan posisi ketiga terbaik mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagi timnas Indonesia untuk lolos ke fase grup. Hanya saja skuad Garuda tetap harus meraih kemenangan minimal dalam 1 laga melawan Vietnam atau Jepang. Meski sulit, Patinama rupanya tetap optimis dengan nasib timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu lalu meminta supporter tim Merah Putih tetap memberikan dukungannya. Dia berujar, "Kami berharap dukungan terus diberikan oleh supporter. Itu akan memberikan kekuatan tersendiri bagi kami. Kami semua harus tetap berpikir positif. Dengan begitu akan mendapatkan hasil yang bagus. Tentu kami berjuang keras. Jangan khawatir, kita akan melakukannya," kata Patinama dilansir dari laman resmi PSSI. Patinama memberikan saran agar timnas Indonesia bisa tampil lebih baik di laga selanjutnya. Saran tersebut yakni untuk lebih percaya diri sehingga berusaha sebaik mungkin memanfaatkan setiap peluang yang ada. Kita harus percaya diri, bertahan dengan bagus dan bisa memanfaatkan peluang saat menyerang. Saya pikir gol kedua Irak itu offside. Ada masalah di situ. Tidak begitu bagus bagi kami. Namun kami tak bisa berbuat banyak dengan hal itu, sambung mantan pemain Viking VK tersebut. Di samping itu, striker Irak Muhammad Ali mengakui laga pertama melawan timnas Indonesia begitu sulit. "Kami mengucapkan selamat kepada semua orang atas kemenangan ini," kata Ali. "Kami tahu betul sulitnya laga pembuka. Namun berkat fokus dan kesiapan seluruh pemain, kami berhasil melaksanakan instruksi dari staf pelatih. Kami sekarang harus melupakan pertandingan kemarin dan fokus pada laga selanjutnya, memberikan semuanya untuk yang terbaik bagi kami." Dilansir dari laman Win-Win. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pemain timnas Indonesia belajar dari satu hal tentang Vietnam. Erick Thohir pun memberikan penilaian bahwa Vietnam lawan yang tangguh. Vietnam saya rasa tim yang tangguh. 7 pemain utamanya cedera. Dia masih bisa kemarin bermain melawan Jepang. Sempat unggul 2-1. Lalu pemain Jepang kelasnya beda lah, menang 4-2, kata Erick. Vietnam memang sempat memberikan kejutan bagi timnas Jepang. Jepang unggul lebih dulu pada menit ke-11 melalui Takumi Minamino. Lalu Vietnam menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Nguyen Din Bak di menit ke-16. Pada menit ke-33 Vietnam mengembalikan keadaan lewat gol Pham Tuan Hai. Lebih lanjut, Erick Thohir meminta pemain-pemain timnas Indonesia belajar satu hal dari Vietnam, yaitu tampil semaksimal mungkin sehingga bisa memberikan perlawanan. Erick menilai timnas Indonesia sudah tampil dengan mengeluarkan seluruh kemampuan, akan tetapi diminta untuk lebih. Jadi tidak pernah meremehkan timnas Vietnam, yang dimana salah satu kekuatan mereka ketika mereka main sebagai tim nasional, jiwa patriotiknya itu sangat tinggi, kata Bapak Erick Thohir. Ini yang saya rasa pemain kita mesti belajar ketika pakai merah putih. Ya harus all out. Hari ini sudah all out, tapi harus lebih lagi. Vietnam bisa memberikan perlawanan, kenapa Indonesia enggak? Ujar Bapak Erick Thohir. Timnas Thailand secara mengejutkan sukses memimpin klasemen grup F Piala Asia 2023. Hasil tersebut terjadi usai tim berjulukan Gajah Perang menang 0-2 lawan Kyrgyzstan.
Timnas Thailand sukses mengamankan kemenangan atas Kyrgyzstan pada laga perdana grup F Piala Asia 2023. Gajah Perang menang 0-2 pada laga yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha. Kemenangan ini membuat skuad asuhan Matasada Isi memuncaki klasemen sementara grup F. 3 poin dari Thailand juga jadi satu-satunya penyelamat muka wakil-wakil dari Asia Tenggara. 3 wakil Asia Tenggara lainnya harus menelan kekalahan pada match di perdana. Tiga penggawa timnas Indonesia yang layak dicoba untuk menghadapi Vietnam di Piala Asia 2023. Lini depan harus lebih kuat. Skuad timnas Indonesia tak boleh terlalu bersedih setelah kekalahan itu. Kini mereka harus bersiap untuk menyambut laga kedua babak grup Piala Asia 2023 pada Jumat 19 Januari 2024. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan rival abadi mereka, yaitu timnas Vietnam. Laga itu akan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mungkin akan melakukan perubahan komposisi pemain pada laga melawan Vietnam itu. Jika boleh memberikan saran, 3 pemain ini sangat menarik untuk diberikan kesempatan oleh Sintayong. Memasang Rafael Stoichkov di posisi penyerang tengah saat menghadapi timnas Irak. Namun Rafael tampaknya tampil kurang efektif. Beberapa kali penyerang muda milik Ado Den Haag itu tampak kebingungan dan linglung dalam mengambil keputusan ketika berhadapan dengan situasi penting. Penyerang lain harusnya diberikan kesempatan oleh Sintayong saat menghadapi Vietnam nanti, seperti Ramadan Sananta yang punya karakter, kekuatan fisik dan tembakan jarak jauh yang lebih baik, bisa diberikan kesempatan untuk bermain. Sintayong memasang Ivar Jenner dan Justin Hapner di lini tengah timnas Indonesia saat menghadapi Irak. Keberadaan Hapner jelas untuk membantu lini belakang tim Garuda. Menghadapi Vietnam, Sintayong harusnya lebih berani untuk menerapkan permainan lebih menyerang. Justin Hapner bisa diparkir untuk sementara. Sebagai gantinya, Sintayong bisa memasang Ricky Kambuaya. Gelandang Dewa United itu bisa berduet dengan baik sama Ivar Jenner di lini tengah timnas Indonesia. Satu lagi pemain yang bisa diberi kesempatan oleh Sintayong adalah Adam Alis. Tentu alasan tersendiri mengapa Sintayong memilih Adam Alis ketimbang Sadil Ramdhani. Adam Alis pun cukup fleksibel dalam bermain. Pemain milik Borneo FC Samarinda itu bisa dipasang di posisi nomor 10 atau winger kiri. Adam Alis pun memiliki senjata lain yang bisa ditawarkan. Kemampuannya dalam mengeksekusi bola mati dirasakan cukup baik. Timnas Vietnam akan melawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ajang ini menggunakan video asisten referee atau VAR. Kedua tim disebut tak bisa main-main. Pertandingan grup D Piala Asia 2023 antara Indonesia versus Vietnam seakan-akan seperti final untuk keduanya. Indonesia dan Vietnam sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa tetap bertahan di Piala Asia 2023. Indonesia versus Vietnam biasanya berjalan panas. Pemain Golden Star Nguyen mewanti-wanti Indonesia agar tak bermain-main nakal karena ada VAR. Usai laga melawan Jepang, pelatih Philippe Troussier cukup bangga saat kami tampil bagus melawan Jepang. Pelajaran terbesarnya yang saya dapat di laga melawan Jepang adalah keberanian tampil di laga besar, kata Van Trong dikutip dari Soha. Kalau pertandingan nanti lawan Indonesia, menurut saya di Piala Asia tahun ini sudah ada VAR sehingga lawan tak bisa main-main, ujar Van Trong menambahkan. Gak sadar diri nih pemain Vietnam lah yang memang sering melakukan pelanggaran keras. Ya sudahlah, namanya juga musuh bebuyutan ya kan. Intinya kita tetap berjuang buat timnas kita, apapun hasilnya. Kita adalah Indonesia, kita adalah negara yang berjuang demi nama bangsa. Terima kasih. Jangan lupa komen bila ada pendapat, dan jangan lupa like, karena like itu sangat ringan sekali, apalagi subscribe.